Ya, saya harus luruskan dulu ya. Tadi saya ditanya wartawan, pemerintah Brebes tidak mendapatkan bantuan. Yang betul adalah seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, alias seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah yang dulu mendapatkan bantuan 200.000 per bulan, sekarang semua seluruh kabupaten kota tidak mendapatkan. Karena apa? Karena memang program bantuan yang itu sudah selesai. Sebenarnya hanya sesimpel itu. Maka tadi ketika banyak wartawan tanya saya kaget. Kok hanya Brebes saja? Kayaknya nggak betul deh berita itu. Dan saya terima kasih dengan diwawancara ini menjadi jelas gitu. Oh iya. Jadi seperti penjelasan Pak Sekda Kabupaten Brebes tadi yang sempat saya ikuti, tidak ada memang penganggaran di level kabupaten maupun di level provinsi untuk penganggaran seperti yang dulu. Karena semua sekarang penganggarannya dilakukan oleh kementerian. Jadi dari pusat semuanya yang diberikan. Sehingga kita merasa saat itu sudah cukup gitu. Kondisi masyarakatnya sudah cukup. Kecuali memang kalau hari ini ada situasi yang sifatnya butuh atau memerlukan bantuan karena kondisi yang parah, bukan tidak mungkin kita akan bisa melakukan seperti tahun lalu. Ya, asumsinya adalah ketika kondisi kedaruratan yang terjadi pada tahun anggaran 2020 lalu, maka pada saat itu kita berikan. Sehingga waktu itu seluruh Indonesia kan diminta untuk melakukan refocusing, Mbak ya. Sehingga kita diminta untuk merespon kondisi-kondisi yang ada. Dan dirasa itu cukup untuk membantu. Sekarang bantuannya diarahkan kemana? Kembali diarahkan pada kondisi-kondisi yang secara sektoral sekarang mesti ditangani. Umpama sekarang mereka yang terkena PHK, ada kan kartu prakerja kan? Sudah dilakukan toh. Nah sekarang kita mendampingi mereka yang bekerja. Tapi bagaimana kalau ada yang kena PHK dan sebagainya? Kita latih lagi, maka sektornya, disnakernya nanti akan menerima. Bagaimana kalau kemudian ada masyarakat yang tidak mampu? Maka dinas sosial termasuk data lama kita, lama itu dalam arti non-COVID begitu ya, itu sudah ada Mbak kita jaminannya. Umpama mereka yang usia sudah sepuh, tidak bisa mendapatkan jaminan dari mana-mana, di Jateng itu ada jaminan dari Provinsi Jawa Tengah. Lalu kemudian mereka, mohon maaf, yang ada di panti-panti sosial, kita jamin. Kalaulah kemudian muncul situasi yang sifatnya kedaruratan dan itu mesti kita lakukan tindakan kembali, bukan tidak mungkin kita akan bicara dengan DPRD untuk melakukan refocusing kembali. Sehingga kita bisa memberikan bantuan. Jadi untuk sekarang kita masukkan ke seluruh sektor yang ada. Gitu. Yang sifatnya bantuan pemberian langsung itu saja Mbak, yang cuma 200.000 itu aja. Saya belum mendapatkan respon yang kontra sampai hari ini. Justru saya kaget ketika tadi siang saya ditanya soal ini dan itu hanya di Brebes saja. Selama ini kalau yang belum mendapatkan bantuan kita arahkan dengan bantuan yang sudah teranggarkan dalam bantuan-bantuan yang sementara ini ada. Umpama nih ya, hari ini yang sudah masuk di TKS, terus kemudian dia mendapatkan jaminan bantuan itu, dan sekarang ongoing proses termasuk yang diberikan secara tunai. Nah kita sekarang menyalurkan yang itu begitu dengan PT POS ya. Dan ini kalau nanti ada yang belum silahkan kemudian dilaporkan. Kalau menuai pro kontra belum, Mbak, saya belum mendengarkan cerita pro kontra itu. Gitu. Kalau yang dari pemerintah pusat sudah berjalan, Mbak. Maka ketika Pak Presiden meminta ini dilakukan percepatan, kami sudah memantau mungkin di beberapa medsos saya beberapa hari yang lalu saya tampilkan ketika saya ngecek di Solo, saya ngecek di Semarang, ada di beberapa tempat proses pembagiannya itu tugas kami untuk mengawal apa yang menjadi tugas daerah karena kebijakan dari APBN yang dilaksanakan di daerah. Jadi juga tidak redundant. Kan dulu pernah kan Mbak terjadi redundant Mbak. Desa kasih bantuan, pusat kasih bantuan, kabupaten kasih bantuan, provinsi kasih bantuan. Wah jadi terus kemudian rame. Dan kami menata kembali itu satu persatu begitu. Nah sekarang apa yang sudah masuk di TKS itu sudah tercover ya sudah, kita perlu redundant.
Kalau nanti situasi darurat, sekali lagi, kami bisa mengambil tindakan yang darurat juga. Begitu. Kondisi hari ini semuanya masih darurat, jadi segalanya bisa terjadi apapun itu. Begitu. Sebenarnya Mbak, yang mesti kita hitung adalah kita mesti bisa mencatat apakah mereka yang masuk dalam kategori, maaf nih ya, miskin baru. Terus kemudian mereka yang terkena PHK, ya. Terus kemudian mereka yang membutuhkan pekerjaan baru. Jadi yang saya katakan sektoral tadi itu. Sama baru saja kami ngobrol dengan kawan-kawan yang di Dinas Koperasi UMKM, Pak Gubernur, kita mau melakukan pelatihan ini. Udah itu aja dikembangin lagi begitu ya. Terus kemudian kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan BUMN, perusahaan BUMD, perusahaan swasta begitu ya, yang mereka hari ini juga ingin membangun entrepreneur baru, terus kemudian kita yang mendesainkan. Jadi sebenarnya semua tidak melulu dari anggaran negara, tapi kita mengerjakan itu dengan bekerja sama dengan BUMN, swasta, BUMD, dan sebagainya. Termasuk sebenarnya kita juga punya badan zakat infak sedekah umpama ya, Basnas kita kerjakan dan kita juga kasih bantuan terus-menerus. Ada yang di pondok pesantren, ada yang kemudian lebih produktif membuat usaha, terus kemudian ada yang sifatnya memang konsumtif. Umpama nih ya, mereka ada bencana, terus kemudian membutuhkan bantuan karena kondisi pandemi, kita berikan. Atau barangkali karena situasi sosial yang mengalami kesulitan karena dampak COVID ini, kita masukkan dan kita kasih bantuan. Jadi sebenarnya ada banyak cara sih, dengan sumber yang tidak tunggal gitu. Sebenarnya kendalanya adalah kendala karena PPKM. Karena PPKM dalam arti kan tidak boleh banyak kerumunan. Maka kemarin beberapa kabupaten mengusulkan kepada kami agar bantuan sosial itu ditunda setelah PPKM. Saya bilang, oh tidak boleh. Metodenya harus kita rubah. Bagaimana caranya? Prioritas orang-orang yang memang harus mendapatkan perhatian utama, mesti tetap harus diantarkan. Maka pada saat saya mengambil satu sampel yang terjadi di Solo, umpama, itu PT Pos mengantarkan sampai ke rumah kepada orang tua, mohon maaf, sudah sendirian, dia sudah bed rest, tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya, begitu diantarkan satu persatu. Yang kasepuan semua diantarkan satu persatu. Lalu bagaimana dengan yang lain? Yang lain masih ada proses, Mbak, ada proses antrinya, terus kemudian kita mesti mengatur. Kendalanya sebenarnya karena kondisi kita harus menjaga PPKM sehingga mereka mesti kita kontrol. Selebihnya tidak ada, tinggal menjalankan saja. Tugas kami adalah mengawal, karena kemarin ada berita-berita negatif soal bantuan sosial, maka kami tugasnya adalah mengawal agar satu, tepat sasaran, terus kemudian mereka tertib, bisa mengantri atau bisa diantarkan di rumah, begitu ya. Terus kemudian yang ketiga bisa tepat waktu juga, jangan sampai ini tertunda terlalu lama karena memang mereka membutuhkan. Sehingga tugas saya monitoring pada soal-soal seperti itu, begitu. Sebenarnya kita sudah berangkat dari pengalaman yang 2020, Mbak. Ketika banyak yang komplain, ketika data menjadi persoalan, maka kami membuat semacam clearing house. Nah, clearing house inilah yang tadi saya katakan, kalau desa ngasih bantuan, kabupaten ngasih bantuan, provinsi kasih bantuan, besarnya waktu itu beda-beda lagi ya Mbak ya. Terus kemudian pusat juga kasih bantuan. Loh ini untuk siapa? Jangan sampai ada orang yang bisa kena double begitu, terus kemudian ada yang nanti yang tidak terkena. Maka sekarang kita buka lagi nomor telepon, terus kemudian dari medsos. Ketika kemudian ada masyarakat yang harusnya bisa mendapatkan, dia tidak mendapatkan, maka kita minta melapor kepada kita. Nah kita nanti yang menyampaikan kepada pusat, lalu kita saling verifikasi dan validasi data. Pencocokan data inilah yang kemudian akan membantu membereskan. Namun demikian pengalaman dari yang 2020 lalu, sepertinya Kementerian Sosial sudah berbenah cukup cepat begitu. Maka sekarang dengan Bu Menteri Sosial, Bu
Risma, kita harapkan juga ini bisa menjadi perhatian utama. Atau barangkali bisa juga data itu diverifikasi ke daerah, terus kemudian didelegasikan kepada kami untuk selalu mengupdate gitu ya. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, ini datanya akan tepat, Mbak. Memang ini terus terang tidak mudah, dan ini yang dimaksud oleh Presiden sebenarnya satu data Indonesia. Salah satunya adalah satu data Indonesia untuk penanggulangan persoalan-persoalan sosial yang memang mesti beres dari sisi data itu.